Sejarah Makrab gabungan dua organisasi mahasiswa tahun angkatan 2017 dan 2018, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika IPMAMI dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak IPMAP. Tema tak dikenal maka tak disayang, subtema dedikasi mahasiswa Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak dalam rangka menciptakan manusia yang bertanggung jawab dan berintelektual. Pendahuluan, mahasiswa adalah insan pembelajar dan insan mencari ilmu yang selalu diharapkan memiliki nilai dasar kemandirian dan kreativitas baik dalam pola pikirnya maupun dalam ranah afektif dan psikomotor. Mahasiswa adalah agen perubahan, melihat fakta sejarah, berbagai perubahan diteruskan oleh para pemuda, menghadapi zaman dengan segala dinamikanya. Mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan berbagai kemampuan. Kemampuan tersebut meliputi hard skill dan soft skill. Bila hard skill telah didapatkan dalam bangku kuliah, maka penguatan soft skill didapatkan melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian yang berorientasi pada pengabdian masyarakat. Maka dari itu, Himpunan Mahasiswa Mimika dan Puncak sehingga menyelenggarakan Malam Keakraban Makrab dengan fokus untuk melakukan penguatan soft skill dan motivasi mahasiswa agar lebih berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. B. Dasar pemikiran. Keakraban merupakan suatu kata yang mudah terucapkan, tetapi sulit dilakukan, apalagi bila sedang berada di lingkungan yang serba baru, kampus baru, teman baru, dan suasana baru. Hal tersebut membuat seseorang merasa canggung dalam berkomunikasi ataupun menjalin hubungan kerjasama, padahal salah satu kunci sebuah kesuksesan adalah seseorang mampu bekerja sama membangun teamwork ataupun jaringan yang baik dengan berbagai pihak manapun berbagai kalangan. Dengan adanya keakraban, bisa dipastikan kerjasama akan terbentuk, tetapi yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah bagaimana membentuk sebuah keakraban di suatu lingkungan yang serba baru. Hal inilah yang memerlukan cara dan upaya agar suasana harmonis serta rasa solidaritas dapat tercipta dalam lingkungan tersebut. Melihat kondisi tersebut, kami sebagai panitia dari Himpunan Mahasiswa Mimika dan Puncak komitmen mencari solusi untuk mengatasi permasalahan itu, salah satunya dengan mengadakan kegiatan Malam Keakraban Makrab, di mana dengan kegiatan ini diharapkan mampu membentuk keakraban yang menghasilkan sikap solidaritas antar sesama melalui kreativitas, bisa membentuk sebuah jalinan kerjasama maupun jaringan yang baik dengan satu sama lain, di mana kita berada dan melahirkan pemimpin-pemimpinan yang adil, bermartabat, takut akan Tuhan, di mana mereka mengabdi membangun tanah Papua, lebih khususnya Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak. Maksud dan tujuan dari kegiatan Makrab ini adalah 1. Mahasiswa Mimika dan Puncak menambah wawasan dan pemikiran yang luas tentang suatu hal yang baru yang berada di luar kampus. 2. Mahasiswa dapat mengikat rasa kekerabatan lebih dalam lagi untuk kekuatan persaudaraan, terjalinnya keakraban antara mahasiswa pendidik. Karena itu merupakan suatu bahan yang penting dalam keharmonisan kehidupan mahasiswa. 3. Mahasiswa sebagai insan yang mampu mengembangkan nalar kritis, analitis, dalam setiap permasalahan. Mahasiswa menjunjung tinggi moral dan etika akademik. Mahasiswa mampu melakukan transformasi keilmuan sesuai dengan disiplin ilmunya menuju ke arah rekonstruksi sosial yang berkeadilan. Makrab dua organisasi berlangsung Jumat tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 2019. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan acara yang dilaksanakan di Gedung RKW, Jalan Rejekwesi nomor 8 Gading Kasri, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan secara resmi dibuka kegiatan Makrab Malam Keakraban organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika IPMAMI dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak IPMAP Semalang Raya, resmi dibuka Jumat tanggal 31 bulan 5 tahun 2019 pukul 14 WIB oleh Dery Uamang selaku Ketua Panitia Makrab periode 2017 dan 2018. Peserta yang hadir berjumlah 57 orang, terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang ada di Malang, serta tamu undangan yaitu alumni IPMAMI dan IPMAP Malang, serta dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Malang Mimika dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak IPMAP Malang. Berjumlah seluruhnya peserta maupun panitia dan simpatisan 92 peserta. A. Pembawaan materi. 1. Adaptasi lingkungan dibawa oleh Bapak Krinus Kum SIPM, si waktu pukul 15.15 sampai pukul 16.30. Penanggung jawab panitia. 2. Leadership dibawa oleh Ibu Dr. Armit Wali, waktu pukul 16.30 sampai pukul 17.30. Penanggung jawab panitia. 3. Profil IPMAMI
IPMAMI dibawa oleh mantan Ketua IPMAMI Arinus Piligem waktu pukul 18.30 sampai pukul 19.30. Penanggung jawab panitia 4. Profil IPMAP dibawa oleh Ketua IPMAP Rodi Kula waktu pukul 19.40 sampai pukul 20.30. Penanggung jawab panitia B. Peserta yang hadir berjumlah 57 peserta, waktu pukul 21.15 minus 21 banding 40, makan bersama waktu pukul 20, istirahatkan peserta dan peserta laki-laki antar bermalam di kontrakan IPMAMI dan peserta cewek diantar di kontrakan Putri Lani Jaya karena pemilik gedung tidak izinkan bermalam di tempat sewa gedung sehingga panitia kerja keras dan kerjasama dengan Paguyuban Lani Jaya kontrakan Putri. Pagi Tegel tanggal 1 Juni tahun 2019. 1. Waktu pukul 5.30 sampai pukul 6. Sarapan pagi 2. Waktu pukul 6 sampai pukul 7. Persiapan keberangkatan panitia dan peserta berada dalam bus menuju Pantai Ngantep Malang Selatan Kabupaten Malang Jawa Timur. 3. Waktu pukul 09.50 sampai di Pantai Ngantep Pantai Malang Selatan. 4. Waktu pukul 10 mulai kegiatan outbound, foto kegiatan outbound, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 2019 diadakan di Kota Stadi Jawa Timur, lebih khususnya Kabupaten Malang Jawa Timur. Anda tentu saja pernah menjadi bagian dari suatu organisasi, kelompok, atau komunitas. Pernahkah Anda merasa acuh tak acuh saat awal Anda masuk organisasi atau kelompok maupun komunitas tersebut? Sebagian dari Anda mungkin ada yang merasakannya dan sebagian lagi mungkin tidak, tergantung bagaimana kepribadian Anda. Bagi Anda yang pernah merasakannya, tidak perlu khawatir, hal tersebut merupakan hal yang wajar untuk membentuk mental, intelektual, kebersamaan, tidak membeda-bedakan kok suku ini, kok agama ini dan sebagainya. Metode analisis khusus yang dilakukan bisa saja berupa tes dan juga non-tes, namun dalam lingkup organisasi, metode tes jarang sekali digunakan, dan yang lebih sering digunakan yaitu metode non-tes. Seperti halnya makrab atau singkatan dari masa keakraban adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengakrabkan dan lebih mengenal antara anggota dalam organisasi. Dalam kegiatan ini biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung bagaimana caranya agar anggota-anggota dalam organisasi bisa lebih dekat dan lebih akrab, khususnya anggota baru. Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 31 berkata bahwa berangkat mengasah talenta kembali untuk berkarya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh kebumian di luar kehendak Bapakmu, dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan atas pertimbangan yang telah diidentifikasi dengan baik akan membuat keputusan tersebut menjadi objektif dan tidak berpihak pada keputusan yang diambil bukan untuk keperluan sekelompok orang, tetapi untuk keberlangsungan organisasi. Memiliki komitmen terhadap tim, ciptakan kesetiaan, saling memberikan komitmen satu sama lain, komitmen atas visi dan mutu, kualitas dan kesempurnaan, kemauan bersaing, komitmen tanggung jawab untuk terus mengembangkan diri, keteguhan mental, komitmen untuk gigi dan penyelesaian dan disiplin pribadi, membangun hubungan kerjasama guna meningkatkan mentalitas, moralitas dan spiritualitas pelajar dan mahasiswa IPMAMI dan IPMAP antar anggota organisasi dan pelajar dan mahasiswa pada umumnya serta masyarakat melalui organisasi. Mengenal diri sendiri adalah pondasi untuk mengembangkan diri. Yang dimaksud dengan mengenali diri sendiri adalah mengenali pola dirimu di dalam merespon sebuah keadaan. Respon yang kamu berikan ketika terjadi atau mengalami sesuatu dapat berupa pemikiran yang muncul, perasaan yang hadir, perkataan, sikap, atau perbuatan. Melalui beberapa bentuk respon tersebut, kamu mengenali seperti apa dirimu yang sesungguhnya. Jika pada situasi-situasi tersebut responnya konsisten, maka itulah gambaran dirimu yang sebenarnya. Penutup kegiatan makrab. 1. Waktu pukul 16 pesan. Kesan. 2. Waktu pukul 16.57 makan bersama. 3. Waktu pukul 18 meninggalkan tempat outbound. Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut. Organisasi yang memiliki kekompakan ialah
yang mempunyai tujuan yang sama dengan para anggotanya, apalagi anggota mereka berada pada tataran bawah. Contohnya, pada suatu organisasi semisal perusahaan bisnis yang telah menghasilkan keuntungan dalam memperkaya diri, mereka memberi penghidupan dan memberikan makan kepada para anggota. Semua anggota jelas mempunyai tujuan yang sama sehingga akan terdorong terus untuk selalu bekerja sama. B. Kerjasama. Organisasi mempunyai ciri-ciri seperti kerjasama. Tentunya tidak pantas jika pada suatu kumpulan manusia yang mempunyai tujuan yang sama itu tidak bekerja sama. Hal ini akan membawa musibah kepada organisasi karena tentunya tidak adanya kerjasama dalam suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan hancur. C. Aturan-aturan. Aturan umumnya terbentuk setelah organisasi tersebut sudah ada. Adanya aturan ini merupakan suatu bentuk ciri dari organisasi formal yang memiliki tujuan dalam mengatur pada setiap anggota supaya kerjasama dapat terjalin secara efektif, efisien dan memiliki tanggung jawab dalam berorganisasi. Aturan ini seringkali dinamakan sebagai konstitusi atau anggaran dasar. D. Pembagian tugas. Pada sebuah organisasi yang formal mengenai pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari anggota. Hal ini sangat penting untuk tercapainya tujuan organisasi dan dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan para anggota organisasi, berkat adanya pada pembagian tugas yang kemudian diatur dalam aturan atau konstitusi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut mesti melakukan kerjasama dengan beberapa aturan, bersikap seperti profesional, memiliki loyalitas terhadap organisasi untuk tercapai tujuan organisasi dan menjaga eksistensi dalam sebuah organisasi. F. Unsur-unsur dasar organisasi, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmani dan rohani. Unsur-unsur organisasi yaitu 1. Personil atau anggota, 2. Visi, 3. Misi, 4. Wewenang, 5. Struktur, 6. Hubungan, 7. Formalitas, 8. Sumber energi, 9. Proses kegiatan organisasi. Teori-teori organisasi. Struktur organisasi. Pada umumnya, suatu organisasi formal mempunyai struktur yang jelas dan nyata yang tersusun atas pemimpin atau ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang dan anggota bidang. Untuk organisasi yang lebih gemuk dalam strukturnya menambahkan wakil pada setiap presidium seperti wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, wakil ketua bidang. Dalam struktur organisasi, memiliki nama struktur yang berbeda-beda tergantung dari kesepakatan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Hal pentingnya organisasi. 1. Tercapainya sebuah tujuan. 2. Melatih mental bicara di publik. 3. Mudah memecahkan masalah. 4. Melatih leadership. 5. Memperluas pergaulan. 6. Kuat dalam menghadapi tekanan. 7. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 8. Membentuk karakteristik dengan seseorang. 9. Mampu dalam mengatur waktu dengan baik. 10. Sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Malang, tanggal 3 Juni tahun 2019.